Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan meneruskan kajian surah Al-Baqarah, masih tentang upaya mengingatkan Nabi Muhammad tentang siapa itu Bani Israel. Nah, ini kita akan sampai pada ayat 120. Jadi ayat ini menyimpulkan tapi juga sekaligus menjadi prolog, menyimpulkan tentang berbagai karakter Bani Israel dari dulu sampai pada saat itu dihadapi oleh Nabi Muhammad di Madinah. Semua penjelasan Allah adalah dalam rangka agar Nabi Muhammad tidak tertipu. Itu yang pertama. Tertipu sehingga kehabisan waktu gara-gara sibuk ngurusi Bani Israel yang sebetulnya tidak bisa diharapkan. Karena memang beberapa sahabat akhirnya mencoba persuasif, silahnya enda aja ribut lah. Maka acara sosial bareng, basa-basi, dan itu ternyata tidak menguntungkan nantinya. Jadi harus tegas, mereka, kita. Yang kedua, juga dalam rangka mengingatkan Nabi Muhammad agar menjaga dakwahnya itu, karena target mereka bukan hidup bersama, toleransi, apalagi satunya apa satu toleransi itu, hidup damai lah, karena mereka targetnya merusak agama kita. Nah, itu nanti tegaskan sampai nanti. Bedakan antara orang ngajak ribut kalau tidak dipenuhi hak-haknya. Dia hanya minta hak. Yahudi dikasih hak berapapun tetap ngajak ribut, karena dia tidak mencari hak, sedang merusak bangunan rumah kita. Ya, bahkan kalau perlu mereka yang berkuasa. Nah, ini yang membuat toleransi, kerukunan antar umat beragama, proposal apapun sebetulnya tidak bisa untuk bisa membuat kita hidup bersama Yahudi, ya. Nah, itulah persoalan-persoalan yang dihadapi Nabi Muhammad. Nah, ayat kita ini, ayat 120, menjadi puncak kesimpulan tapi juga prolog, pengantar kepada pelajaran penting Allah kepada Nabi Muhammad agar melihat prestasi Nabi Ibrahim. Nah, nanti Nabi Ibrahim itu akan meletakkan dasar yang penting untuk Nabi Muhammad, bagaimana hidup menang lawan Bani Israel, gitu ceritanya ya. Nah, kita akan lihat ayat-ayat kita dari 120. Ini terkenal ayatnya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kesimpulannya, apapun soal Bani Israel kan gitu, itu walan tardo, mereka dan tidak akan puas, tidak akan rela, dikasih apapun tidak akan puas. Itu ya.
ngalah juga tidak akan puas. Pokoknya apapun tidak akan puas anka kepadamu Muhammad. Tuh ya. Berarti ini diceritakan Nabi melakukan berbagai langkah dan upaya perjanjian damai. Para sahabat mencoba hidup damai. Yulah bebarengan urip aja ribut menjepat gelati mangan iki. Ternyata itu tidak ampuh dan tidak efektif. Mereka tetap mencari cara untuk mengganggu dan mengganggu. Kenapa itu terjadi? Mereka itu tidak ridho. Siapa mereka? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Walan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ittiba millatahum, kepada jalan agama mereka. Jadi toleransi bisa enggak? Nggak bisa, wong dia pengen kita kalah. Kita tidak beragama, kemudian kita mengikuti jalan agama mereka. Millatun bisa berarti pemimpin-pemimpin bisa. Millatun bisa berarti juga yang populer agama-agama, milah-milah, ajaran-ajaran. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ittiba kepada cara beragama mereka, caranya. Berarti kalau kita punya cara kita nggak boleh dipakai. Kalau kita punya agama kita tidak bisa dipakai. Nah ini kan repot kalau begini. Beda dengan orang. Nah ini berarti kelompok mereka ini diberi, yaudah yuk bebarengan, supaya semua dapat menjalankan agamanya. Nah mereka nggak bisa. Yang mereka inginkan supaya kita menjalankan agamanya dengan cara mereka. Pancasila nggak payu. Andai kata kita harus menjalankan agama kita, maka sesuai yang diinginkan mereka, selera mereka. Yang paling mungkin yang kemarin kita bahas, tidak murni agama kita, yang paling mungkin. Kalau Muhammad menghadapi situasi ini, Muhammad aja begini nih, apalagi kita nih ya, ditekan sehingga kita tidak bisa hidup bersama, menjalankan agama bersama Bani Israel. Maka katakan Muhammad kepada mereka, inna hudallahi huwal huda. Nah, ini menarik. Inna, sesungguhnya, hudallahi huwal huda. Ini susunan bahasa Arabnya menarik nih. Hudallah, ini apa nih? Hudallah. Kalau di bahasa Arab idofah ya, mudof le, ininya ma'rifat nih. Kenapa ma'rifat? Allah mah pasti ma'rifat. Berarti semua ini adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Setelah isim ma'rifat ketemu lagi isim ma'rifat tuh, ada alif lamnya tuh.
Kalau saya ngomong misalnya Muhammadun qaimun dengan Muhammadun al-qaimu. Muhammadun ma'rifat. Muhammadun ma'rifat. Qaimun nakirah ya. Ini ma'rifat. Ada alif lamnya kan? Kalau saya ngomong Muhammadun qaimun, Muhammad yang berdiri. Yang lain selain namanya Muhammad berdiri enggak? Kemungkinan berdiri. Karena belum pasti. Muhammad yang berdiri. Yang lain mungkin. Kalau Muhammad al-qaimu, Muhammad al-qaimu, dialah yang berdiri. Tuh ya. Muhammad dialah yang berdiri. Berarti selain Muhammad ada yang berdiri enggak? Enggak ada. Muhammad tidak ada yang berdiri. Nah, sama dengan ini di sini. Hudallah, petunjuk Allah. Huwal huda, cuma itu. Nah, sama. Ya, karena ma'rifat dengan ma'rifat. Beda dengan misal hudallah hudan. Berarti salah satu petunjuk. Mungkin ada Tuhan lain yang ngasih petunjuk. Ya, ini enggak. Muhammad kalau situasinya tidak menguntungkan begitu, mengembangkan hidup bersama dengan Bani Israel tidak bisa. Dan memang tidak akan bisa. Karena mereka tidak cari tenang. Mereka juga sedang tidak menuntut hak. Tapi mereka pengen menundukkan kita agar ikut agama mereka. Maka kul katakan kepada mereka, inna hudallah huwal huda. Kita mau percaya diri. Kenapa percaya diri? Satu-satunya petunjuk adalah petunjuk Allah. Itu ma'rifat ketemu ma'rifat. Diancam Nabi Muhammad, berarti turunannya ancaman ini ke kita. Wala ini tabangta, sekali-kali kamu ittiba ahwa'ahum, pada keinginan mereka. Siapa itu? Yahudi Bani Israel. Perhatikan, ahwa'a itu jama' taksir. Berarti keinginannya bukan satu. Ya. Wala ini tabangta, hai Muhammad, apabila engkau tergiring sampai kemudian engkau ikut ahwa'ahum, pada berbagai keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah engkau Muhammad tahu mana yang benar. Mungkin gak Nabi Muhammad kebawa ke Bani Israel? Gak mungkin. Tapi tetap Allah mengatakan ancaman ini agar kita semua sampai para wali tahu. Ya, jangan coba-coba mencari dalih inilah dalam rangka investasi ekonomi lah. Nggak bisa itu. Ya, karena kita sudah diberitahu oleh Al-Quran sejarah panjang Bani Israel. Bagaimana kalau Nabi Muhammad melakukan pelanggaran, bekerja sama dengan Bani Israel, sampai para wali juga kukuh pengen kerjasama dengan Israel, maka akibatnya malaka minallahi miwali wala nasir, tidak bakal ditolong Allah. Ya. Baik dalam bentuk waliyun
Apa wali itu? Perlindungan. Kemungkinan di dunia diganggu kita oleh Bani Israil. Pada waktu itu di Madinah, maka Allah mengancam tidak akan dilindungi kalau diganggu Bani Israil. Wala nasir, pada saat krisis tidak akan ditolong. Ya, pada saat krisis kita akan ditolong. Jangan-jangan sepinya dukungan ini dari Allah. Keok aja kita menghadapi Bani Israil nih sekarang nih. Jangan-jangan karena kita memang sudah hidup bersama Bani Israil. Karena kan janji Allah begitu. Mayoritas munafik. Iya, artinya cara beragama kita sudah mengikuti jalan beragama Bani Israil. Sebagaimana kita tahu, hadis-hadis juga banyak hadis Israiliyat. Berarti Bani Israil pengen hadis kita itu yang dipakai. Cerita-cerita juga banyak cerita Israiliyat. Sabun, make up, odol, make apa bahaya, gelepung dari Bani Israil. Nah, akhirnya kita hidup damai dengan mereka. Sadar tidak sadar kita beragamanya tidak murni lagi, karena beragama dengan ittiba kepada millatahum. Dalam perjalanannya kita kalah terus. Jangan-jangan ini jawabannya. Dibiarkan Allah kalah, tidak dilindungi, wala nasir, dan tidak ditolong. Kenapa? Karena ternyata kita sudah tidak independen dalam beragama. Ini jawabannya. Ini kecaman kepada Nabi Muhammad. Sudah, hentikan para sahabat yang mencoba mencari jalan tengah kepada Bani Israil Madinah, karena pegel ngejalan ribut baik pun. Saya urip bareng yuk. Mereka dilibatkan dalam berbagai tugas dan itu ternyata salah. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga dari Bani Israil itu, baik Nasrani maupun Yahudi, itu yang soleh. Ada, tapi kecil lah. Kepada mereka diberi harapan baru oleh Allah. Artinya kepada Nabi Muhammad, lihat tuh, yang soleh-soleh masih bisa diajak kompromi. Tapi secara umum bismakononiku Yahudi. Siapa yang soleh itu? Yaitu alladzina atainahumul kitab, yang betul-betul fokus kepada Alkitab, baik Injil maupun Taurat, yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mereka itu mengikuti dengan benar-benar mengikuti. Apa yang diikuti? Mengikuti huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kata, berarti membaca. Itu juga tilawah. Kan tala itu follow, mengikuti. Kalau mengikuti dari makna ke makna berarti mengikuti pemahaman. Sama tilawah juga. Tilawah berarti mengikuti apa yang dipahami menjadi aksi, tindakan, amal. Tilawah juga artinya mengamalkan. Haqqa tilawatihi, benar-benar baik membaca Taurat, Injil, memahaminya, mengamalkannya. Tuh. Nah, di Bani Israil di zaman Madinah, orang-orang itu masih ada. Ya. Tidak punya niat jelek kepada umat Nabi Muhammad. Hanya terobsesi kepada Injil dan juga Taurat. Maka mereka itu ulaika yu'minuna bihi. Nah, ini ada dua kemungkinan bihinya. Kalau kita terjemahkan menjadi begini. Ulaika, maka orang-orang tadi yang tidak berpotensi merugikan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad,
karena hanya pengen sesuai dengan Injil dan Taurat, itu disebut ulaika, mereka itu yu'minuna bihi, orang yang beriman pada Injil, pada Taurat. Satu ya. Bisa juga diartikan ulaika yu'minuna bihi, maka orang itu pasti beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin belajar Taurat kalau tidak sampai pada Nabi Muhammad. Ya, tidak mungkin belajar Injil kecuali sampai ke Nabi Muhammad. Jadi ayat itu kalau pakai versi kedua menjadi, hai Muhammad, perhatikan di antara Bani Israel itu ada yang serius melihat Taurat, melihat Injil, pasti ujung-ujungnya mengimani kamu. Ya, itu ujung-ujungnya. Tapi wa may yukafir ay wa may yakfur bihi, siapa yang menolak kehadiran Nabi Muhammad, faulaika humul khasirun, pasti orang-orang itu akan mengalami kerugian. Kembali Allah mengingatkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, hei Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingat-ingat, insafi berbagai nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, di mana kami telah memilih kalian sebagai umat pilihan di atas alam semesta ini. Sampai sekarang EQ-nya paling tinggi sebetulnya. Namun kendati pun umat pilihan, itu tidak mempengaruhi kamu akan otomatis sukses di akhirat. Jadi berkembang pemikiran di kalangan Bani Yahudi, karena mereka umat pilihan, pasti beres juga urusan akhirat. Pernah tidak punya perasaan kalau jadi anak kiai kayak ahli surga itu? Perasaan doang. Dia untung lah dia anak kiai dia, mal bakal ada sing surga dia. Ada itu. Nah, Bani Israel juga punya perasaan begitu, dan perasaan itu dibangun. Maka kan dalam ayat-ayat sebelumnya mereka mengklaim mereka yang masuk surga, kita enggak. Kalaupun mereka masuk neraka cuma pirang-pirang dina, gitu kan? Pernah kan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini dibantah oleh Allah bahwa keputusan Allah menetapkan Bani Israel sebagai umat pilihan tidak berarti tiket pasti masuk surga. Ya. Maka Allah mengingatkan, wattaqu, tetap kalian harus takut, yauman, pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang la tajzi, tidak saling bisa menggaransi, tidak saling bisa mengganti, nafsun an nafsin syai'an, satu orang dengan orang lainnya dalam hal apapun. Tenang be, itu urusan kita. Itu nggak bisa. Kapan itu? Yaitu di akhirat. Pedewek-dewek, orang tua tidak bisa mengambil alih kewajiban anak masuk neraka. Pedewek-dewek, tapi hubungan kekerabatan penting untuk mempengaruhi hisab. Tapi begitu anak kita divonis masuk neraka, orang tua nggak bisa. Di dunia orang tua kan nangis-nangis yang polisi aja anak kita di penjara, kita be. Tapi semua itu di akhirat tidak bisa dilakukan. Wala yuqbalu minha adlun. Akhirnya polisi juga, orang tua juga menawarkan tebusan pada polisi. Yang penting anaknya tidak bisa dipenjara. Itu di dunia. Wala yuqbalu minha adlun. Dan di akhirat tidak diterima adlun, tebusan apapun.
kalau sudah diputuskan di neraka. Kendati pun Bani Israel itu sama aja. Sekarang bayangkan kalau di Bani Israel itu adalah umat pilihan, wala tanfa'uha syafa'atun, dan begitu sudah masuk neraka, diputuskan masuk neraka, maka tidak ada manfaatnya syafaat itu. Tuh, tidak ada manfaatnya. Walahum yungsurun, udah masuk neraka nih. Kalau sudah masuk neraka ditolong, berarti apa itu? Parohali, orang keronjo, akhirnya kadung masuk neraka. Walahum yungsurun, tapi nggak ditolong lagi. Berarti khalidina fiha. Tuh. Tapi kalau masih mungkin ditolong Allah, akhirnya pindah si neraka manjing surga. Berarti walahum yungsurun, bikin sebab khalidina, ya maksudnya itu ya. Kalau syafaat bikin sebab tidak jadi masuk neraka. Kalau wala nasiron, walahum yungsurun, boleh jadi ada umat kita, umat Islam harus masuk neraka, tapi Allah menginginkan menolongnya, berarti tidak khalidina fiha. Itu walahum yungsurun. Paham ya perhalian? Pengen ditolong Allah atau pengen dinai syafaat? Tolong Allah. Mendingan manjing surga langsung. Kan syafaat itu kan ketar-ketir, pernah divonis masuk neraka. Nah, penting memahami ayat 123. Memang kalau kita sulit ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu punya jabatan tinggi, misalnya wali kota, ngelamun, tamus pading balik kan direkan, pegelamat ya urusan akad, kita bakal untung rening akhirat kia. Kita kan wali kota iki, baru kerasa tuh. Tapi lamun kayak parohali mah, dia gampang kepikiran neraka kan. Nah, Bani Israel ini superior, orang-orang istimewa, orang-orang dalam sejarah memang selalu menjadi manusia unggul. Maka ngedeleng wong lian lemah aja, rendah. Jarang ada masalah yang gagal penyelesaiannya di dunia ini. Semua programnya lancar sampai sekarang. Itu jauh bayangan akan repot di neraka. Dia mengalami problem akhirat gitu, jarang. Nah, oleh karena itu bagi Nabi Muhammad ini penting mengingatkan bahwa kelak kita akan memilih. Boleh jadi kita menjadi orang yang sekuat Bani Israel, tapi lemah di akhirat. Tuh ya, lemah di akhirat. Maka diingatkan kepada Bani Israel, kamu boleh mengaku sebagai ras unggul, tapi urusannya bukan begitu. Bahwa akhirat memiliki mekanismenya sendiri. Ya, peluang-peluang untuk saling backup yang kamu miliki di dunia itu nggak bisa jalan di akhirat. Backupnya kan banyak, teman, jabatan, keamanan banyak gitu, di dunia itu macet di akhirat. Kemudian kekayaan yang kita miliki tidak bisa untuk menebus di akhirat, nggak bisa. Kalau mau kita buat tebusannya sekarang, bisa bentuknya wakaf, sedekah, ini enggak. Begitu juga peluang untuk syafaat, nggak bisa. Tapi peluang untuk dikeluarkan dari neraka juga tidak bisa, karena vonis khalidina fiha. Wa idibtala. Nah, ini sekarang kita mulai masuk. Jadi Nabi Muhammad diskenariokan menjadi khatamul anbiya, nabi terakhir. Sebagaimana kita ungkap kemarin, maka karakter dasar nabi terakhir nggak boleh salah.
Sebab kalau Nabi salah, diganti Nabi berikutnya nantinya. Ini Nabi terakhir nggak boleh salah. Kitabnya juga harus yang paling kitab terakhir. Tidak boleh ada peluang untuk direvisi lagi. Tuh, beda dengan Taurat. Berpeluang direvisi dan faktanya diganti kitab berikutnya. Begitu juga Injil. Faktanya berpeluang direvisi dan kemudian diganti dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran kitab terakhir. Tidak boleh lagi ada asumsi bisa direvisi. Sudah sempurna. Nah, dalam rangka mempersiapkan Nabi terakhir itulah maka referen literatur untuk belajarnya adalah orang yang paling sebetulnya sempurna. Kalau Nabi yang paling tinggi peringkatnya. Dan Nabi itu bernama Nabi Ibrahim. Tuh, maka perkenalan Allah, diperkenalkannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, itu adalah selain sebagai pengingat bagaimana rangkaian Nabi Ibrahim memulai mempersiapkan Nabi Muhammad, juga dalam rangka agar semua prestasi Ibrahim itu bisa dilewati Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim disebut sabar, dibakar itu, maka Nabi Muhammad harus bisa melewati. Kalau Nabi Ibrahim itu sukses dalam hal tauhid, maka Nabi Muhammad harus bisa melewati. Terus semua. Nah, cuma kepikiran saya, Nabi Ibrahim sukses mempersiapkan keturunannya jadi nabi. Sampai rungsing mikirkan keturunan. Lalu Nabi Muhammad sukses di mananya? Ayo. Sama ternyata, bahkan lebih banyak lagi. Kalau Nabi Ibrahim rungsing memikirkan keturunan, Nabi Muhammad rungsing memikirkan umat. Sama aja tuh ya, cara belajar yang sama. Nah, kita akan lihat ayat-ayat kita. Wa'id dan insafilah, renungkanlah, ingat-ingatlah. Berarti ini Muhammad, agar juga semua orang tahu apa yang harus diketahui. Ibtala, pada saat sedang diuji, Allah menguji. Siapa yang diuji? Nabi Ibrahim, Rabbuhu, oleh Tuhan yang dipahami oleh Nabi Ibrahim selama ini, itulah Tuhan pemeliharanya. Itulah Tuhan yang mengatur alam raya. Nabi Ibrahim udah paham tuh. Udah paham. Bikalimatin, dengan berbagai perintah. Semua perintah dalam kitab-kitab, mau langsung dan tidak langsung. Apa hasilnya? Fa'atammahunna, lulus. Hasilnya lulus. Kumlot lagi. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan pada perintah-perintah yang diujikan kepada Nabi Ibrahim itu. Artinya lulus istimewa. Mumtaz, kumlot. Ya. Kalau mau kita buat bentuk pertanyaan lain, Muhammad bisa nggak kamu kayak Ibrahim lulus semua itu? Nah, ini pertanyaannya. Jadi rivalitas tapi untuk kebaikan. Allah berfirman, setelah lulus dapat ijazah, selamat ya, congratulation. Maka Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imaman. Siap-siap ya, kamu akan ditugaskan sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imaman.
bingung, kenapa bukan nabiyan, kenapa bukan rasulan. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita. Tetapi pendapat yang bisa kita ambil dengan pemilihan kata-kata imaman, maka lebih luas dari sekedar nabiyan yang harus mengurusi nabi, harus mengurusi umat yang lokal. Rasulan dari sekedar rasul. Ini imaman, bisa panutan, bisa pemimpin, bisa contoh tauladan, bisa banyak hal. Dan Nabi Ibrahim itu seperti itu. Nabi Ibrahim itu lebih dari sekedar seorang nabi, lebih dari sekedar seorang rasul. Nabi Ibrahim juga seorang imam. Allah menginginkan Nabi Muhammad melebihi itu semua, ya. Dalam hal kenabian, maka Muhammad disebut nabi terakhir. Dalam hal kerasulan, Nabi Muhammad disebut rasul terakhir. Dalam hal imaman, maka Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah melampaui itu Nabi Muhammad, ya. Qala, Nabi Ibrahim ketika diberikan tugas imaman, wa min dzurriyyati, anak keturunan saya sekalian, tolong jadikan juga imam. Terus pokoknya nepotis be Nabi Ibrahim, ya. Kepikiran kalau saya mati siapa sih ngurus anak keturunan kita. Begitu ditawari jadi imam, tolong ya Allah, anak keturunan saya juga berpeluang diangkat jadi imam. Maka dijawab oleh Allah, aja khawatir hai Ibrahim, kenapa? La yanalu ahdid dzalimin. Karena janjiku ini, yaitu soal akan kuberikan jabatan imam pada orang berikutnya, itu nggak bisa diraih oleh orang-orang yang dolim. Jangan takut diserobot. Pasti selama anak keturunanmu itu soleh, pasti jadi imam. Tidak akan diserobot oleh orang lain yang dolim. Bukan keturunan, udah gitu tidak soleh lagi. Jangan khawatir. Tapi juga memberi syarat, senajan keturunan Nabi, lamun dolim lah ya oleh apa-apa. Tuh, ini syaratnya, ya. Wa'id. Nah, sekarang pelajaran yang lain. Berarti pelajaran yang pertama sifatnya adalah dasar. Pelajaran kedua kepada Nabi Muhammad, ingatlah, renungkanlah hai Muhammad, ja'alna, pada waktu kami menjadikan al-baita. Maksudnya ini Ka'bah ini. Masabatan, tempat kembali. Yaitu tempat yang membuat orang pengen balik lagi. Masabatan. Dibikin itu Ka'bah menjadi fitrah bagi siapapun orang beriman. Adaที่pengen merana, kayak pernah Umah Hibah itu fitrah, ya. Linnasi, bagi seluruh manusia, wa amnan, tapi juga tempat yang aman. Maka sejak Nabi Ibrahim tidak boleh ada pembunuhan situ. Kalau ada orang terbunuh di luar Mekah, pembunuhnya lari ke Mekah, ketangkep di Mekah. Sejak zaman Ibrahim nggak boleh dibunuh, ya. Tangkap dipit, gawa metu sampai kaujen pateni dikisos. Yang penting harus keluar. Sebaliknya, kalau pembunuhannya terlanjur terjadi di Mekah, boleh dikisos di Mekah. Kisos saja, kisos bagi orang yang TKP pembunuhan perkaranya itu di luar Mekah nggak boleh. Itu menunjukkan amannya Mekah atau Ka'bah. Wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Oleh karena itu gunakanlah kamu semua, kitanya,
dari tempat berpijaknya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Jadi dulu, ini sejarah Ka'bah dulu. Waktu Nabi Ibrahim diminta hijrah dari Palestina membawa istri mudanya ke arah Mekah, membawa Ismail, ya, Hajar dan Ismail. Maka di dalam surat Ibrahim ayat 37 kalau nggak salah, ya, Nabi Ibrahim mengadu pada Allah, ya Allah, titip ya rabilan anak kita, takdokon ning suatu daerah yang tidak ada pepohonan, lembah yang kering, tandus kerontang, tapi takdokon tidak jauh dari rumah itu. Maksudnya Ka'bah. Ya, surat Ibrahim ya. 37 benar. Itu menunjukkan di Mekah sudah ada rumah-rumah belum? Tapi sudah ada Ka'bah. Ya, sudah ada Ka'bah. Berarti Ka'bah itu dari Allah. Ya, dari Allah. Terlepas setelah badai banjir di zaman Nabi Nuh, yang rusak berapa, yang rusak apa. Yang jelas akhirnya Nabi Ibrahim dapat perintah meninggikan. Ya, meninggikan. Berarti Ka'bah itu bentuknya Ka'bah itu yang mana? Yang ini apa yang ininya? Yang dasar itu. Nah, Ka'bah itu ya ini nih. Bawah. Inilah yang ditemukan Nabi Ibrahim. Tuh, ya. Jadi sejak dahulu sudah ada al-asas, dasar dari rumah Allah itu. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membuatnya terlihat. Untuk membuatnya terlihat. Sebab asas berkedeleng. Itu bisa dibayangkan dalam dua pengertian. Bangunannya kedeleng, agamanya kedeleng, pada baik kok. Ya. Berarti kalau asas Ka'bah pondasi, kalau asas agama tauhid. Maka Nabi Ibrahim diminta membuat bangunan tauhid menjadi terlihat. Ya, itu sama tuh. Yang dilakukan Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, membuat terlihat, ya, membuat kedeleng. Maka yarfa, meninggikan. Ya, yarfa. Akhirnya kita kembali ke kotak nih. Sudah ada nih ya, ini milik Allah ini. Bisa buat apa bentuknya Allah deh. Maka Nabi Ibrahim dibantu anaknya bikin apa kan hari ini tangga kena manjat kan sebutnya scaffolding. Ya. Cuma bentuknya batu. Kan ini panjatan, ini scaffolding. Tuh, maka dibantu anaknya satu-satu menjadi tinggi. Ini bergeser lagi ke sini, bergeser lagi terus bergeser aja. Balik lagi sampai sini lagi. Yang bergeser apanya? Scaffoldingnya. Tuh, kan scaffolding ini nih. Bentuknya batu. Di zaman awal Nabi Muhammad, si bekas telapak kaki Ibrahim itu mulai pudar. Berarti sekarang nggak ada. Yang ada sekarang itu cetakan untuk maskot lah. Nah, kegiatan Ibrahim dibantu anaknya memasang batu meninggi dengan menginjak apa ini? Pijakan, disebutnya makom, tempat ngedek.
Tuh, bergerak terus, ini disebut tawaf. Tuh. Nah, maka tawaf menjadi ini titiknya, inilah tempat sholatnya. Sholat 2 rakaat, singkat kan? Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad kan? Itu rutenya. Allah meminta wattahidu min maqami Ibrahim musalla, untuk mengenang upaya kerja keras Nabi Ibrahim dulu membuat Ka'bah menjadi terlihat ada bangunannya, itu dijadikan titik tempat sholat. Wahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim wa Ismaila, kepada Nabi Ibrahim juga putranya, an tohhira, agar keduanya memastikan bersih baitia, berarti Ka'bah, baik bersih secara sarana maupun bersih dari kesyirikan. Maka patung-patung harus dibersihkan, berhala-hala harus dibersihkan, dan tidak boleh ada kebid'ahan di situ. Ya, tidak boleh. Makanya kerajaan Arab Saudi menjaga betul kan. Ya. Terpaksa yang biasa bid'ah di Indonesia kalau pergi haji peri. Nah iya kan, di Mekah makan Arab ngusap makam Ibrahim baru bisa kan? Karena lamun ngusap makam Sultan Banten masih bisa. Predipit. Karena memang tugas yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail harus diteruskan kepada Nabi Muhammad untuk menjaga kebersihan rumahku. Untuk siapa? Litaifina, untuk yang mau tawaf. Berarti mengelilingi apa tuh? Mengelilingi jalur kerja keras Nabi Ibrahim. Ingat, kita tidak sedang mengepung Ka'bah loh. Ya, jangan ke arah Ka'bahnya, itu bahaya, ge. Yang lagi kita kenang kehebatan Ibrahim ini. Bisa musyrik kita kalau lagi tawaf Ka'bah. Ya. Bayangkan upaya kerja keras Nabi Ibrahim bersama anaknya. Napak tilas. Emang pikirannya lagi muteri Ka'bah. Lah bayangkan pada waktu kita tawaf, Nabi Ibrahim bersama anaknya ngiser maning waktu. Wal akifina war ruka'is sujud, juga untuk kepentingan orang yang i'tikaf di sekitar Baitullah, itu juga untuk orang yang sholat. Mana yang lebih utama dilakukan di sekitar Ka'bah? Tawaf apa salat? Tawaf. Bagi kita wong Pontang ya tawaf, wong urus setiap dina nikahan. Kan udah bisa tiap dina merah. Tapi bagi wong Mekah ya salat, wong tiap dina nikahan. Nah itu perbedaannya di situ ya. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya sholat ya tawaf. Lah ya tetap yang paling istimewa tawafnya kalau wong Pontang merana. Wa'id, dan ingat-ingat juga qala, pada waktu berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al. Ini seolah-olah Nabi Ibrahim datang 2 kali ke Mekah, seolah-olah. Ini doa kedatangan pertama. Nanti kita ketemu doa kedatangan keduanya. Rabbi ja'al, ya Allah jadikan hadza baladan aminan. Ini daerah di mana Nabi Ibrahim menggeletakkan anaknya di dekat rumah Allah, tapi maksudnya pondasi. Menjadi negeri yang aman. Warzuk ahlahu, dan penduduknya mendapatkan rezeki minas samaroti, dengan limpahan buah-buahan.
Man, yaitu orang amana minhum billah wal yawmil akhir. Jadi yang kafir tidak dapat rezeki. Yang dapat rezeki di Mekah itu kalau beriman pada Allah dan hari akhir. Maka ditegur oleh Allah, orang Mekah najan kafir gedinai rezeki. Maka kata Allah, wa man kafara, juga yang kafir dikasih rezeki. Wa man kafara fa umatti'uhu, maka yang kafir pun akan aku penuhi rizki qalilan, tapi sedikit. Kenapa sedikit? Nah, bagus, karena itu hanya rezeki di dunia, tidak dapat rezeki di akhirat. Rezeki di dunia, semua ayat nyebut dunia itu qalilan, sedikit. Rezeki di dunia itu sedikit, disebut sedikit karena sedikit waktu yang bisa digunakan untuk menikmati. Itu ya. Sesugi-sugi di dunia sedang ketuan, mendingan sugi di akhirat selah wasi. Jadi sebut qalilan itu sedikit waktunya. Summa attarrahu ila adzabin nar. Begitu sudah menikmati dunia, waktunya pendek itu, akhirnya diembargo rezekinya di akhirat. Summa attarruhu, maka kemudian aku tarik ila adzabin nar. Dalam ayat lain dijorogakan, ya kan, ke api neraka, dijorogakan. Wabisal masir, itulah tempat kembali yang paling buruk. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat menyayangi yang bertauhid, sehingga usul yang tidak bertauhid jangan dikasih rezeki, tapi ditegur oleh Allah. Wa'id, dan ingat pula lah, perhatikan, yarfa Ibrahimu, ini ayat terkenal ya, soal waktu Ibrahim meninggikan Ka'bah itu. Pertanyaannya, wa'id, dan ingatlah, yarfa fil apa itu? Fil mudhari, present tense, berarti lagi, sedang. Wa'id, dan ingatlah, yarfa, yang diingat yarfa'nya atau Ka'bahnya? Yarfa. Kita disuruh membayangkan pada waktu Nabi Ibrahim yarfa. Tuh ya, itu fi'il mudhari. Ya. Bayangkan lagi yarfa pun apa baik. Coba delengku rahasia niku. Lagi gawe adonan ke primenku. Berarti yang mau didapat yarfa'nya atau primennya? Primennya. Ternyata Nabi Ibrahim itu selama yarfa itu ngecap baik, doa baik. Nah, berarti yang mau diincar doanya ini. Tuh, berarti bukan yarfa'nya. Tuh. Ngapainnya? Berarti penting nggak melihat Ka'bahnya? Nggak penting. Yang penting melihat bagaimana Nabi Ibrahim itu menyelesaikan tugas-tugas itu. Apa rahasianya? Nah, rahasia ini yang akan dibagikan kepada Nabi Muhammad dan kita. Sebab kalau dibagikan ngebangun Ka'bah, lah Ka'bah gak ngebangun Ka'bah. Tuh. Emang mau di tender, dilelang ngebangun Ka'bah? Jadi cuma sekali itu terjadi. Nah, yang bisa terjadi berkali-kali adalah selama Nabi Ibrahim bekerja keras. Wa'id, dan ingatlah yarfa, ingat yarfa pada waktu atau selama meninggikanlah Nabi Ibrahim. Berarti sudah ada bangunannya belum meninggikan? Meninggikan kok. Sudah ada. Sudah menjogrok, tinggal ngedurakan. Kenapa didurakan? Karena pendek? Karena cuma qawaid. Qawaid itu qaidun, bisa didodoki. Berarti buk. Apa ya? Kayak galengan kan, ya pondasi lah kita nyebutnya. Tuh.
berarti durung ana apa-apanya. Kok ditinggikan? Emang kependekan? Bukan, ditinggikan supaya kedeleng. Oh ya, supaya terlihat ya. Idyarfa, dan ingatlah yarfa sewaktu. Coba perhatikan drama pada waktu Nabi Ibrahim meninggikan al-qawaida, pondasi-pondasi minal baiti dari Ka'bah itu. Wa Ismailu, bersama Nabi Ismail. Apa yang diperhatikan? Ternyata selama ngebangun tidak berhenti-berhentinya berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuh, Muhammad, lihat tuh, selama kamu berdakwah membangun Madinah, jangan berhenti berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita ulang lagi pertanyaannya. Ini berdoa sebelum membangun, apa berdoa setelah membangun? Selama bekerja Nabi Ibrahim was-was, jangan-jangan yang dikerjakan ini tidak dapat puntun, tidak kenilai. Was-was terus, ya Allah tolong sih, kita kan masih salat, tolong salat kita diterima. Tuh. Berarti menunjukkan apa Nabi Ibrahim ini? Tidak ada yang diharapkan kecuali dari Allah. Wah, kita mah jauh lah. Kita masih penting salat peragat ya. Iya kan, yang penting salat peragat. Apa kan ya? Meragatakan, menggugurkan kewajiban. Nabi Ibrahim kepikiran iki diterima Allah kini ya. Terima Allah kini ya. Sehingga fokus bekerja. Serius, diperhatikan detailnya. Muhammad lihat Ibrahim selama meninggikan Ka'bah, betul-betul diperhatikan cara masang batunya, takut nggak kenilai Allah. Cara nyusunnya takut nggak kenilai Allah. Semua hal ada detailnya, karena akan ada penilaiannya. Allah ingin Nabi Muhammad kayak Nabi Ibrahim itu. Ya jangan gerapah gurupuh, gitu ya. Ya seperti Nabi Ibrahim lah. Caranya bagaimana? Caranya terlihat dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah khawatir. Lamun apa yang dikerjakan lagi? Meninggikan Ka'bah. Itu ure kepuntun. Bayangkan kita punya pembantu, cetek takon, Bu, ini saya udah benar belum nyapunya? Hei, ngejengkelahkan ure kan. Bukan ure di reken ya, nyapu ngepelekon. Nah, kebayang ure ke pembantu mekonon. Tapi ini Nabi Ibrahim. Sampai di kan perhalikan. Ngai pindah nih kini. Di kan ya. Innaka antas sami'ul alim. Apa yuk? Kalau kita terjemahkan mudah. Ya Allah, Engkau pasti tahu, mendengar ucapanku. Allah pasti tahu yang kulakukan. Nah itu arti simpelnya, Allah kabulkanlah doa kami. Ya kan simpelnya kan begitu. Nah Bapak muruh kan, napuk sing kula lakuaken. Nah pasti Bapak muning. Saking pengen dikabulkan nih pun. Nah, itu sama kepada Allah juga. Ya Allah, isleh Allah menjauh sih kelakuan ketika ya Allah saja digawe rebet, kabulkanlah. Ya maksudnya kabulkanlah. Innaka antas sami'ul alim, ya Allah kabulkanlah doa kami. Oh Nabi Ibrahim minta doanya dikabulkan, tapi minta seluruh perbuatan amalnya juga mendapatkan nilai maksimal. Doanya berlanjut. Tadi doa apa tadi? Doa tentang orientasi amal. Nah sekarang doa sisa kedua dan ketiga. Doa kedua menyangkut tentang kedudukan dirinya. Doa untuk dirinya
Dan yang ketiga doa untuk orang lain. Kita lihat doa keduanya dulu. Rabbana ya Allah waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami ini dua orang muslim laka, hanya kepadamu. Laka, hanya kepadamu. Apakah Ibrahim belum Islam? Sudah. Apakah Nabi Ismail belum Islam? Sudah. Tapi kan sering juga kita dapati ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu, kan? Hai orang-orang yang beriman, galis beriman dikon aminu. Kan ngebingung akan niku Jereus disebut beriman, gali aminu. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu taku. Galis disebut beriman dikon bertakwa. Berarti Rabbana ja'al lana Rabbana waj'al muslimaini laka tidak menunjukkan Nabi Ibrahim itu belum Islam, tidak menunjukkan Nabi Ismail belum Islam, hanya dalam rangka yang pertama adalah untuk litasbit, untuk menetapkan, mengukuhkan keislamannya, penguatan. Yang kedua peningkatan, ya, istiqomahnya itu. Maka kalimatnya Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah tingkatkan keislaman kami, itu maksudnya. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, juga ya Allah jadikan anak keturunan kami itu adalah orang-orang yang hanya berserah diri kepadamu. Berarti sama artinya, Allah tingkatkan juga keislaman anak keturunan kami. Wa arina manasikana, ya Allah perlihatkan pada kami manasik-manasik itu. Bisa dua kemungkinan. Pertama manasik mansakun, tempat-tempat ibadah. Bisa juga menjadi cara-cara ibadah. Tapi hari ini ayat ini lebih populer menunjuk kepada manasik haji, ya. Wa arina, tolong ya Allah perlihatkan tutorialnya lah, manasik untuk berhaji itu, cara i'tikaf, cara wukuf dan lain sebagainya. Wa tub alaina, tuh aneh kan? Mestinya tobat dulu baru beramal. Ini beramal dulu kemudian bertobat. Tuh takut amalnya salah. Watub, ya Allah terimalah tobat alaina untuk kami lantaran amal tadi. Maksudnya maafkan apabila ada yang salah dari amalan tadi. Amalan apa? Amalan dalam konteks ini meninggikan Ka'bah. Tuh ya. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkau ya Allah itu at-tawwab, maha penerima tobat. Pengen amal ini makbul kan, yang salah harus diampuni dulu. Ar-Rahim, juga maha menyayangi. Ya Allah, hebatlah Nabi Ibrahim nih, detil teliti. Kalau ada error dari karyaku wis diampuni ya Allah. Ya. Sudah begitu detilnya, tapi masih ada kemungkinan 1-2% error, kesalahan. Tolong dimaafkan karena engkau lah maha pemberi maaf. Nah tadi doa untuk pribadi. Ini doa untuk umumnya. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, wa ba'as, mohon diutus fihim. Fihim berarti fi di mana himnya nih? Di kalangan anak keturunan Nabi Ibrahim, rasulan, seorang rasul. Nah ini yang saya sebut tadi di prolog. Ini akan mengantarkan kepada Nabi Muhammad. Allah ingin mengingatkan Nabi Muhammad, Muhammad, engkau menjadi bagian dari jawaban doa kepada Nabi Ibrahim, ya. Nah, maka ada dua hal. Satu,
Yang berdoa pasti menginginkan sesuatu. Capai cita-cita Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah telah menetapkan Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Maka saingi kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim itu ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, yang tugas-tugasnya satu, yatlu alaihim ayatika, terus meneruskan membacakan kepada anak keturunanku ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, juga mengajarkan, bukan membacakan tuh ya, mengajarkan. Yang membacakan kitab siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tuh, tapi yang mengajarkan Allah, yang mengajarkan pada umat Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad baru ada guru sampai kita ketemu orang tua kita, dia ajar kita, disahabat ibu kita kan. Nah, termasuk sekarang ini. Tapi kan nunggu sabetan kok. Pada sore. Mbo ya pengen melaksin dipidana ya ibu punya laki KDRT ya. Kekerasan nggak ada. Padahal disabet baik itu kan pengen. Wal hikmata, juga mengajarkan hikmah. Ini pernah kita kaji, hikmah itu apa? Kesesuaian ilmu dengan amal. Ya. Kesesuaian ilmu dengan amal. Jadi amal ilmi, ilmu amali. Orang yang mampu beramal sesuai ilmunya itu orang yang bijak. Dan tidak bijak beramal orang dua ilmu. Nah, kemampuan mendudukan ilmu dan amal itu selaras disebut al-hikmah, wise. Maka tidak ada kekacauan orang dalam beramal kalau punya hikmah. Sebagaimana Allah itu al-hakim. Semua alam raya ini berdasarkan ilmunya. Tidak ada yang nabrak-nabrak. Karena Allah tuh wise. Kenapa? Karena ada ilmu nih. Matahari ilmu Allahnya ada, bulan ilmu Allahnya ada. Ya. Iku mah ilmu hikmah beda mana itu? Ya beda mana? Sunnahnya Ustaz maksudnya. Hikmah di sini apa? Bukan sunnah. Tuh. Maka Nabi Muhammad kepada para sahabat selain mengajarkan Quran juga mengajarkan agar amalnya tidak sesuai hawa nafsu. Tapi ada ilmunya. Plus wa yuzakkihim, mensucikan dari tauhid yang kotor. Wa yuzakkihim, dan membersihkan tauhid dari kekotoran. Itu tugas Nabi Muhammad yang dimintakan Nabi Ibrahim kepada Allah. Tuh ya. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Engkau maha aziz, Engkau maha hakim. Sama artinya ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Wa may yarghab, akhirnya disimpulkan oleh Allah. Wis. Kenal ya, Nabi Ibrahim siapa ya? Muhammad ya. Kita udah kenal kan? Kalau sudah kenal Nabi Ibrahim siapa, profilnya bagaimana, maka ditegaskan oleh Allah. Waman siapa yarghabu an, sengit, lamun yarghabu fi, demen. Jadi kalau raghiba an sengit, lamun raghiba fi demen. Waman raghiba an sunnati, kan? Siapa yang sengit pada sunatku, falaisa minni. Tapi lamun raghiba fi demen. Waman, dan siapapun yarghabu an, sing kesengit-sengit, millata mana ini? Millati Ibrahim, kepada agama Nabi Ibrahim. Cara beragamanya. Illa man safiha nafsahu, maka itu tidak lain adalah wong bodoh.
membodohi diri sendiri. Kenapa disebut membodohi diri sendiri? Sudah tahu durian enak, aja dipangannya. Udah tahu tai ayam enak, kayaknya enaknya. Ada nggak orang begitu? Ada. Yaitu orang yang meyakinkan diri sendiri ketika gugup, tenangnya. Padahal badan dewek itu. Nah itu disebut safiha nafsahu, ngegebebudu badan dewek. Kenapa? Pada dasarnya semua tahu kebaikan cara beragama Nabi Ibrahim, tapi tidak tertarik, maka disebut safiha nafsahu. Walaqadis tofainahu fid dunya. Karena apa? Kenapa disebut ngebebudu? Karena Nabi Ibrahim telah terpilih oleh Allah di dunia ini sebagai imaman. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan diberi jaminan di akhirat termasuk dari kelompok as-sholihin. Tuh ya, Nabi Ibrahim itu. Nah, hati-hati Nabi Muhammad kalau tidak tertarik ikut milah Ibrahim. Tapi kan mustahil Nabi Muhammad begitu. Tapi kalau Allah ngomong, karena memang ada kemungkinan umatnya begitu. Ada kemungkinan. Maka terjadilah kata Pak Rian itu, menggugurkan kewajiban. Padahal cara beragama Nabi Ibrahim fokus dalam pekerjaan itu. Kan yang disuruh bukan agama ini, milah, cara beragama. Wis mekanen beke. Nabi Ibrahim Islam, Nabi Muhammad Islam. Sama-sama Islam ini. Cara trik yang dipakai Nabi Ibrahim menjalankan Islam itu satu. Kalau beramal fokus serius, khawatir bukan udah keterima Allah. Nah kita begitu nggak, ternyata kita nggak tertarik. Lebih tertarik yang penting ngegugurakan kewajiban. Tuh salat kedupruk-dupruk. Saya yang penting sedekah. Yang penting sedekah. Nabi Ibrahim nggak begitu, khawatir sedekahnya ditolak. Maksudnya itu. Nah kalau ada di antara kita itu tidak tertarik pada cara menjalankan agama seperti Nabi Ibrahim, itulah yang dimaksud ayat ini. Allah mengingatkan, hai Muhammad, jangan sampai kayak orang yang tidak senang pada cara beragama Ibrahim, yang divonis oleh Allah membodohi diri sendiri. Ya. Itu dilakukan Allah karena pasti di antara umatnya ada yang melakukan. Wa id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nah ini ayo kita ingat-ingat. Qala pada waktu Nabi Ibrahim berkata lahu, id qala ketika berkata lahu kepada Nabi Ibrahim, siapa yang berkata? Rabbuhu, Tuhannya, yaitu Tuhan yang sudah dipahami Nabi Ibrahim sebagai pengendali alam ini. Udah paham Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Kata Allah aslim. Maka dijawab dengan cerdas oleh Nabi Ibrahim. Jawabannya bukan aslamtu lillah, tapi aslamtu li rabbil alamin. Tuh. Karena menjadi berbeda jauh. Kenapa saya harus tunduk dan patuh? Ya faktanya ngurus matahari langit sekalikin engkau ya Allah. Nah ini menjadi penting ya. Aslamtu li rabbil alamin. Nah dari situ maka perhatikan Nabi Muhammad, wa wasa biha Ibrahimu, Nabi Ibrahim berwasiat dengan aslam tu. Apa yang diwasiatkan Nabi Ibrahim? Yaitu pendirian aslam tu li rabbil alamin. Jadi mewasiatkan apa disebut ya? Kalimat ya. Apa yang diwasiatkan kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya Ismail dan Ishak, juga wa Yakub, dilakukan pula oleh Yakub. Ya baniya, hei anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, kamu udah dipilihkan oleh Allah agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu tidak tahu kapan matinya. Karena tidak tahu kapan matinya, maka persiapkan
mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, itu nasihat kepada anak-anaknya Nabi Ibrahim. Jadi terjemahan aslamtu li rabbil alamin, itulah yang dimaksud dengan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak tahu kapan matinya, maka sebelum dimatikan Allah sudah siap kita berislam. Ya, itu diantara bentuknya lah. Tapi ini kan dikoneksikan kepada Nabi Ibrahim fokus bekerja ini. Seolah-olah ya Allah, tolong, khawatir ini amal saya terakhir, tolong dikasih puntun. Nah, ini Nabi Ibrahim modelnya. Jadi Nabi Ibrahim itu khawatir ini umur terakhir, semua amal fokus. Nah, terjadi juga pada Nabi Yakub pada waktu memberi nasihat kepada 12 anaknya. Ini akan mengulang ayat 100 ayat sebelumnya. Semua anaknya 12 wasiatnya sama, tapi nyatanya ada Nasrani, tapi nyatanya ada Yahudi. Tuh, dari 12 itu kok bisa? Padahal wasiatnya sama, ke Ismail sama, ke Ishak sama, dan Nabi Yakub sama, agar fala takunanna minal fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Am kuntum syuhada. Muhammad, umat-umat kamu semua, kamu tahu nggak situasi pada waktu Nabi Yakub itu sekarang? Kan gak ada yang tahu kan? Nah, maka dibocorkan oleh Allah. Nah, karena dibocorkan, ternyata idza hadara Yakub al-maut, pada waktu Nabi Yakub itu sekarat, itu 12 anaknya kumpul. Ini bocoran oleh Allah. Termasuk yang kemudian jadi Yahudi. Idqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anak, kita nyarap mati. Lamun abai mati sirani Arab menyembah sapa mengkone. Qalu, 12 anak ini kompak menjawab, la na'budu ilahaka, ya pastilah tidak lain menyembah Allah. Wa ilaha abaika, juga menyembah Tuhan nenek moyang kita. Siapa itu? Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuh. Wa Ismail, juga Ismail. Wa Ishaq, juga Ishak. Nah, yang Ishak ini yang Ismail yang ngebingungkan. Kalau Ishak masih bisa disebut nenek moyang, bapak gede ini. Tapi kalau Ismail kan mamang pun. Kalau Ishak, beda ibu tiri ya. Nah, oleh karena itu terjemahan abaika iki maksudnya wong-wong bengen. Ilah sebagai ilah wahid dan Tuhannya satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami, kata mereka nih 12 anak, pasti hanya kepada Allah berislam. Tapi ternyata mereka ingkar janji. Hai Muhammad, jangan tertipu lagi. Mereka ingkar janji. Maka kata Allah, tilka umatnya mengkononku, sing arani umat itu qad kholat, sing bengen-bengen. Padahal sudah diwasiati tauhid tapi ingkar janji. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi diancam oleh Allah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Sira jeung ngegau-gau aran abagedinir. Mereka datang kepada Nabi Muhammad, kami ini keturunan Yakub. Nabi Yakub bertauhid sirmur. Tuh. Maka kata Allah, lah maka sahabat walau maka satu wong bengen amalan wong bengen sira siki alaman sira amalan kan. Anak Nabi Yakub sing rolas sing bener anak ya sing bener sing tekening Nabi kieu pengen dapat dukungan diterima sebagai bengen ge wong tua kita bertauhid, wong tuanya sira masih kafir gitu. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Enggak usah bawa-bawa wong tua bengen. Kenapa? La tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan orang dulu. Tuh, ya. Nah, berakhirlah kasak kusuk Bani Israel kepada Nabi Muhammad.
Nah, besok kita lanjutkan. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.